Siapa kamu? Transmisi iblis surgawi. Aku bisa melihat sekarang. Di mana ini? Anda yang menyelamatkanku. Anda dewa, kan? Dewa? Harus ada dewa dan iblis, baru ada langit. Iblis surgawi mendahului mereka, membungkuk 3 kali di depan iblis. Jangan menjadi dewa fana. Nak, apakah kamu bersedia aku membimbingmu menjadi iblis? Iblis? Kenapa berteriak? Kamu hanya kehilangan matamu. Kamu harus tahu, aku Lin Wan Er telah kehilangan 3 tahun reputasi baik. Reputasi? Itu lebih penting daripada mata suamimu? Matamu? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan reputasi putri tertua, keluarga Lin? Jika kamu tidak menyumbangkan korneamu, bagaimana kami bisa membiarkanmu menikah ke keluarga Lin? Kalian telah memanfaatkanku selama ini. Sama sekali tidak pernah tulus membiarkanku masuk keluarga Lin. Lalu kau kira apa? Keluarga Lin bisa dapat apa darimu? Kemiskinanmu? Pengecutmu? Kebersihanmu yang buruk? Hahaha. Keluarga Lin sangat tidak berterima kasih. Tidakkah kamu takut menjadi bahan tertawaan Jiang Zhou? Bahan tertawaan? Apakah kamu tahu apa hal pertama yang dilakukan orang buta ketika mereka bisa melihat lagi? Apa? Tentu saja, itu untuk membuang tongkat yang menemani mereka. Karena kau telah menjadi tongkatku, kamu harus siap untuk dibuang. Penjaga, lemparkan dia ke jalan. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Ya. Tunggu. Aku yang sudah buta. Kebutaan ini tidak rugi. Aku akan pergi sendiri. Baiklah. Tidak menyangka orang buta ini cukup punya harga diri. Hanya berharap kau jangan kembali memohon padaku lagi saat kau kelaparan di jalan. Satu hal lagi. Kalung giok yang ditinggalkan ibuku, kembalikan padaku. Sebongkah batu sudah entah ada di mana. Kembalikan. Kau cuma orang buta. Untuk apa kau menginginkan kalung giok itu? Bagaimana jika aku memberimu uang untuk membeli makanan? Kembalikan. 10.000 dolar. Cukup untuk membeli 10 kalung giokmu. Kembalikan. Merasa kurang? 100.000 dolar. Kembalikan. Padaku. Perambalan. Yes, Jan. Kau jangan tidak tahu diuntung. Hanya sebongkah batu. Kau yakin ingin menentangku? Pecundang tetaplah pecundang. Batu tak berharga. Kamu begitu menghargainya. Cari sendiri. Itu milikmu jika kamu menemukannya. Bagaimana? Ada orang di tanah? Bukankah ini menantu keluarga Lin? Mengapa kamu di tanah? Akhirnya kutemukan kau. Di mataku, kamu paling berharga. Nilguas, penjahat tak berterima kasih. Tidak pantas memilikimu. Kami tidak membutuhkannya. Ambil batu tak berhargamu dan pergi. Hei! Beraninya kamu bicara seperti itu. Dia buta.
Bahkan tidak bisa membersihkan lantai. Atau mencuci kaos kaki. Jika kamu menyuruhnya pergi, bagaimana dia akan bertahan? Tuan Zhang memang baik hati. Jika bukan karena menantu buta ini, yang tinggal di keluarga Lin kami selama 3 tahun, kamu sudah menjadi menantu ideal keluarga Lin sejak lama. Aku Zhang Zichen memang seperti itu. Meskipun aku sendiri menderita, aku masih tidak tega melihat orang lain susah. Yashuan, ikutlah denganku. Ku akan pastikan kamu dirawat dengan baik. Zhang Zichen, aku tidak punya apa-apa lagi. Apa yang kamu rencanakan? Yashuan, aku kasihan padamu. Lagi pula kamu telah merawat One Air selama 3 tahun tanpa penghargaan, tapi ada kerja keras. Wah, Tuan Zhang. Dia seorang pria buta yang tidak berguna. Biarkan saja dia pergi. Untuk apa omong kosong dengannya? Lin Warner, 3 tahun lalu kamu buta. Dan akulah yang memberimu kornea, sehingga kamu bisa melihat lagi. Dan sekarang, kamu menghina aku di depan umum. Apakah kamu punya hati nurani? Itu hanya sepasang kornea. Berapa harganya? Biaya keluarga Lin untuk menghidupimu selama 3 tahun. Seharusnya cukup, kan? Tidak cukup. Harus diberi kompensasi. Yeshuan, ambil ini. Aku akan membawamu ke tempat yang baik. 3 tahun telah berlalu. Orang sial ini akhirnya pergi. Keluarga Lin tidak bermoral membalas kebaikan dengan permusuhan. Aku mengutuk kalian. Pasti akan dihukum oleh langit. Bodoh. Jika kamu tidak pergi, aku akan mematahkan kakimu. Apa yang keluarga Lin berutang padaku, suatu hari akan kuambil kembali. Benar. Ambil kembali. Aku akan membantumu mengambil semuanya kembali. Tuan Zhang, kau baik hati. Ku nasihati kau, jangan bergaul dengan keluarga Lin. Saya tahu. Saya tahu. Ayo pergi. Yeshuan, saya akan membawamu ke tempat yang baik. Tuan Zhang, kemana kau mau membawaku? Kau bawa kau ke neraka. Ini bukan salah saya. Salahkan diri sendiri karena terlalu naif. Dia meninggal. Jika dia tidak mati, dia pergi dan bicara omong kosong. Bukankah itu merusak reputasi 2 keluarga? Tuan Zhang, bagus. Sangat pintar. Suami meninggal. Jauh lebih baik daripada perceraian. Tapi, Kenapa? Apakah kau masih punya perasaan untuk si pecundang ini? Tenang saja. Setelah keluarga Lin dan Zhang menjalin pernikahan, keluarga Lin pasti akan dinaikkan menjadi keluarga bangsawan. Aku buta. Saluran energi terputus. Di mana aku? Alam baka. Aku tak pernah menyangka akan buta saat hidup, menjadi hantu setelah mati, pun masih buta. Aku hanya seorang pecundang yang sepenuhnya ditipu oleh orang lain. 3.000 tahun telah berlalu. Aku, iblis surgawi, akhirnya menunggu seorang pria buta. Siapa? Siapa kamu? Transmisi iblis surgawi. Aku bisa melihat sekarang. Di mana ini? Anda.
Anda yang menyelamatkanku. Anda dewa, kan? Dewa? Harus ada dewa dan iblis. Baru ada langit. Iblis surgawi mendahului mereka, membungkuk 3 kali di depan iblis. Jangan menjadi dewa fana. Nak, apakah kamu bersedia aku membimbingmu menjadi iblis? Iblis? Kebaikan tumbuh 1 kaki, kejahatan tumbuh 10 kaki. Buddha tidak menyelamatkanku, aku akan menjadi iblis. Buddha tidak menyelamatkanku, aku akan menjadi iblis. Aku selalu baik hati dan memberikan mataku untuk menyelamatkan orang lain. Pada akhirnya, tetapi mati mengenaskan. Aku akan menerima ajaran guru. Warisanku bisa diteruskan lagi. Kitab langit yang dalam meliputi segalanya. Ramalan purba, 8 trigram kosmik, pengobatan, ramalan, astrologi, feng shui, geomansi, kultivasi dual yin yang, dan jalan kaisar marsial sejati. Kamu harus memahaminya dalam-dalam. Membungkuk di depan iblis bukan untuk menjadi dewa abadi. Iblis atau dewa itu keputusan sesaat. Iblis. Hantu. Dunia fana ini sangat sulit untuk ditinggalkan. Nona, Hei, kamu. Jangan mendekat. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Kamu tiba-tiba keluar. Balas dendam atas kesalahan. Balas dendam atas kebencian. Jangan mengejarku. Tidak ada niat menyinggung. kamu pikir aku hantu? Jangan. Kau jangan mendekat. Aku, Dewa lindungi aku. Dewa lindungi aku. Dewa lindungi aku. Dewa lindungi aku. Amitabha. Amin. Aku belum mati. Lihatlah kalau tak percaya. Aku punya bayangan. Selain itu, di siang hari bolong, tidak ada yang berani keluar untuk berjemur. Kau baru saja tertabrak. Sangat keras. Bagaimana mungkin semua tulangmu tidak patah sama sekali? Dan kau tadi jelas. Ya, itu karena aku sedang di titik kritis dalam latihanku. Sentuh kalau tidak percaya. Nona, dari mana kau dapat giok ini? Jangan mendekat. Yang penting kau baik-baik saja. Ini, Yuz Binyuan. Pergi ke rumah sakit untuk periksa. Obat tidak bisa menyelamatkan yang mati. Dewa selamatkan yang berjodoh. Karena kau tidak biarkan aku lihat, berarti kita tidak berjodoh. Di masa depan, jika kau mengalami kecelakaan, jangan salahkan aku. Aku dari keluarga Yun. Apa kecelakaan yang kau alami? Kau terlihat cukup lusuh. Ini kartu namaku. Jika ada masalah ditemukan dalam pemeriksaan, kau bisa temui aku di Yun. CEO Grup Yun. Yun Shengnan. Menarik. Keluarga Lin. Keluarga Zhang. Kalian tunggu saja. Awan gelap di keluarga Lin. Dirinya akan sial tahun ini. Mereka pantas menderita. Nyonya Besar Lin. Nyonya Besar Lin. Nyonya Besar Lin. Nyonya Besar Lin. Pemberontakan. Aku bahkan tak bisa istirahat. Mengapa kamu berteriak? Nenek, tidak ada yang memanggilmu. Kamu pasti bermimpi. Pasti menantu matri lokal itu yang membuatku marah. Kamu istirahatlah. Nyonya Besar Lin. Nyonya Besar Lin. Siapa? Siapa? Bermain trik? Keluar sekarang. Keluar. Keluar sekarang. Apakah aku terlalu lelah sampai berhalusinasi? Mengapa suara ini terdengar
Mirip sekali dengan menantu matri lokal itu. Siapa? Siapa? Xuan, bukankah kamu sudah mati? Kamu belum mati. Aku tidak rela. Aku salah. Tolong ampuni aku. Sebenarnya, aku masih cukup suka menantu sepertimu. Itu semua perbuatan Zhang Zichen. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu adalah tiang keluarga Lin. Kamu tidak tahu. Aku tidak percaya. Ya, Xuan. Aku tahu kamu tidak mau. Tapi keluarga Zhang berkuasa. Mereka menyukai Wan Er yang sudah bisa melihat. Aku juga tidak punya pilihan. Kamu pergi. Aku berjanji tidak akan membiarkan Wan Er menikah dengan Zhang Zichen. Biarkan dia menjaga tubuhnya untukmu. Aku tidak percaya padamu. Kupikir aku akan membawamu pergi. Baru pikiranku tenang. Warner, cepat masuk. Xuan ada di sini untuk balas dendam. Lihat. Warner, menantu matri lokal datang balas dendam. Di mana dia? Dia jelas ada di sini tadi. Nenek, kamu bermimpi? Tidak tahu. Aku baru saja melihatnya. Aku juga melihatnya. Warner. Nyonya Lin. Kalian takut apa? Aku kembali. Yes, Xuan. Pergi. Ini bukan tempat yang pantas kau datangi. Kemana aku harus pergi? Aku adalah menantu keluarga Lin. Keluarga Lin adalah rumahku. Ya, Xuan. Aku tahu kamu banyak menderita dan mencintaiku. Tapi pikirkanlah. Mencintai seseorang adalah membuatnya bahagia, kan? Aku sudah bersamamu selama 3 tahun. Aku tidak pernah bahagia. Jika kamu benar-benar mencintaiku, tolong tinggalkan aku. Aku jijik. Mengapa aku tidak menyadari bahwa Lin Waner adalah orang seperti itu sebelumnya? Tapi, aku memberimu mataku. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Yes, Xuan. Lihat, kamu hanya kehilangan matamu. Kamu hanya tidak bisa melihat. Tapi jika aku tidak bahagia selamanya, apakah kamu tega? Aku tidak tega. Ikutlah denganku. Aku akan memutuskan pertunangan kita. Aku memberimu kebebasan. Kakiku patah. Patah. Biarkan saja patah. Saat aku ditabrak mobil, aku tidak tahu berapa tulang di tubuh aku patah. Kamu tidak ingin mengalaminya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu takuti? Saat kalian menjebakku, aku tidak mengira kalian takut. Ya, Xuan. Apakah kamu manusia atau hantu? Mau. Aku mengecewakanmu. Aku sangat beruntung. Aku tidak mati. Apa? Orang buta masih bisa selamat. Bukannya pergi bersembunyi. Sekarang masih berani cari mati? Benar. Orang buta. Forion Felimisakwe. Bahkan jika kamu mati, Rikuyu akan tetap menjadi orang buta yang mati. Sehari sebagai suami istri, 100 hari kasih. Lin Warner. Bagaimanapun kita menjadi suami istri 3 tahun. Kau begitu ingin aku mati? Dulu keluarga Ye bangkrut. Keluarga Lin yang menampungmu. Kamu pikir kamu bisa pantas untuk Wan Er? Biar ku beritahu. Kami hanya menganggapmu sebagai anjing yang kami pelihara 3 tahun. Berkata sombong. Pantas dihukum. Kamu tidak buta. Aku buta! Dulu memang buta mata. Dan buta hati. Baru percaya keluarga Lin yang licik. Hebat kau. Kamu sudah keterlaluan. Beraninya kamu memukulku? Aku akan... Memukulmu? Perlukah aku memilih hari untuk memukulmu? Kamu! Apa? Memukulmu karena kau tidak pantas dihormati? Aku... Apa? Memukulmu karena kau licik? Hebat kau menantu matri lokal. Aku akan membuatmu. Siap ada tempat untuk dikubur di Jiangcheng. Penjaga.
Bawa dia dan lemparkan dia ke sungai untuk makanan ikan. Kamu, sihir apa yang kamu gunakan? Jangan pikir bahwa kamu tahu beberapa trik sihir dan bisa bertindak seenaknya. Kuberitahukan padamu, keluarga-keluarga terkemuka di Jiangcheng tak akan sanggup kau singgung. Benar. Yes, Sean. Aku bisa memberimu 1 juta yuan. Kita tidak bisa menjadi suami istri, tapi aku bisa mempekerjakanmu sebagai sopir atau pengawal. Pengawal. Sopir. Jangan takut. Ini hanya awalnya. Aku akan pelan-pelan perhitungkan semuanya. Akhirnya pergi juga. Menakutkan sekali. Panggil Tuan Zhang segera dan suruh keluarga Zhang bertindak. Halo, Tuan Zhang. Si buta itu kembali lagi. Tidak mungkin. Dia sudah kubunuh langsung. Iya, tapi aku tidak tahu mengapa. Dia tidak mati. Tampaknya dia juga pelajari keahlian khusus. Keahliannya sangat mengesankan. Seni bela diri lama. 5 menit lagi. Tuan Zhang datang sangat cepat. Helikopter. Hanya Tuan Zhang yang bisa terbang di atas Jiangzhou. Nyonya Lin. Di mana pria tak berguna itu? Pria tak berguna itu baru pergi. Tapi dia tidak buta lagi. Buta pun tidak masalah. Aku bisa bunuh dia sekali, maka bisa bunuh dia kedua kali. Tapi, Tuan Zhang, bukankah kau bilang dia menguasai apa itu? Seni bela diri kuno. Seni bela diri kuno itu kuat, tapi dia hanya berlatih beberapa hari. Selain itu, besok aku akan pergi dengan Tuan Wei dari grup Wei ke keluarga Yun untuk mengobati Master Yun. Keluarga teratas. Keluarga Yun. Benar. Dapatkan dukungan keluarga Yun. Tidak peduli seberapa hebat pria buta itu, dia tidak bisa lolos dari cengkraman kita. Keluarga Yun. Yun Shengnan. Tidak menyangka begitu cepat akan bertemu lagi. Katanya, selera Nona Yun sangat tinggi. Harta langka yang disebut-sebut selalu diremehkan oleh mereka. Kita datang untuk menjilat. Apakah akan diabaikan? Tutup mulut sialmu. Kali ini keluarga Yun merekrut dokter dan mencari obat yang baik. Jika saya bisa menyembuhkan penyakit Tuan Yun, saya akan memiliki kesempatan untuk menikahi Nona Yun dan menjadi menantu mereka. Mengingat statusmu, bukankah menjadi menantu matri lokal sangat memalukan? Kamu tidak tahu apa-apa. Keluarga Yun dari Jiangzhou memiliki kekuatan besar, bahkan gubernur harus menghormati. Jika saya bisa menikah ke keluarga Yun, kelak aku yang akan berkuasa di Jiangzhou. Katanya semua dokter terkenal Jiangzhou tidak berdaya terhadap penyakitnya. Hanya kita berdua. Bisakah kita melakukannya? Percaya dirilah, jangan bertanya. Orang-orang tua itu hanya menggunakan metode tradisional. Cara-cara lama ini mana bisa dibandingkan dengan pengobatan barat saya. Nona Yun datang. Jadi kalian berdua ingin bertemu saya? Katanya kepala keluarga Yun terjangkit penyakit kritis. Nona Yun sedang merekrut dokter secara luas. Kebetulan, saya belajar kedokteran di negara B selama 10 tahun. Di bidang kedokteran, saya agak terkenal. Apakah Nona bisa memberi saya kesempatan agar aku mengobati Tuan Yun dan menunjukkan bakti? Dia kembali dari negara B. Lalu kamu? Tampangmu seperti pengkhianat. Apakah kamu kembali dari negara A? Nona Yun, mata Anda tajam. Ganoderma api ini benar-benar dari negara A. Kepala keluarga Yun pernah bergabung dengan pasukan anti negara A, membunuh puluhan orang negara A, dan menganggap mereka musuh seumur hidupnya. Sekarang kau membawa barang sampah dari negara A dan datang ke sini. Kau sengaja mencoba membuatnya jijik hingga mati. Ini Sejak awal sudah kukatakan bahwa Tuan Yun memiliki integritas nasional yang tinggi dan sangat membenci hal-hal dari negara A. Tuan Wei, kapan Anda bilang? Apa yang saya katakan? Kau membuat Nona Yun marah, cepat berlutut dan minta maaf. Aku yang kurang pertimbangan. Nona Yun, tolong jangan marah. Kau
bahkan tidak berhak untuk membuat saya marah. Apa pula sampah yang kau bawa? Nona Yun, Anda salah paham. Ini bukan sampah. Ini adalah ginseng gunung berumur 100 tahun. Tonic. Cukup. Aku tidak tertarik dengan sampahmu. Tapi aku ingin melihat bagaimana keterampilan medismu. Bersedia melayani. Itu kehormatan besar. Jika percaya padanya, takutnya Tuan Yun tidak bisa hidup lebih lama lagi. Yeshuan, Kau. Bukankah ini menantu buta keluarga Lin? Jika kau ingin mati, pilih tempat yang lebih baik. Apakah ini tempat untukmu membuat keributan? Bisakah bangsat sepertimu ada di sini? Mengapa aku tidak boleh? Beraninya kau bandingkan dengan aku. Mengapa kau tidak lihat dirimu sendiri? Kau Yeshuan kan? Hari itu, aku memang melukaimu. Jika kau mau uang, Aku bisa memberikannya padamu. Tapi, jika kau menginginkan yang tidak seharusnya, kau tidak akan dapat apa-apa. Aku paling benci orang serakah. Kudengar kepala keluarga Yun sakit kritis. Di Jiangzhou tak ada yang bisa menyembuhkannya. Nona Yun mengumumkan bahwa siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Yun bisa menjadi menantu keluarga Yun. Yeshuan, kau ingin menjadi menantu matri lokal keluarga Yun ya? Kau tidak layak. Nona Yun adalah yang tercantik di Jiangzhou. Bagaimanapun, aku akan jadi menantu matri lokal dimanapun. Mengapa tidak bisa di keluarga Yun? Yeshuan, kesabaranku ada batasnya. Sebelum aku marah, pergi. Sudah lama ku dengar bahwa Nona Yun adil sampai sekolah membedakan benar salah. Setelah bertemu hari ini, aku sangat kecewa. Berhenti. Jelaskan apa yang kau katakan dengan jelas. Dikelilingi orang-orang picik, tidak bisa membedakan benar dan salah. Semua jelas di depan mata. Masih perlu dijelaskan? Tuan Wei, orang gagal ini memanggil kami penjahat dan pembohong. Yeshuan, mereka di sini untuk mengobati kepala keluarga. Kamu di sini membuat masalah. Apa kamu cari mati? Benar. Saya belajar kedokteran di luar negeri 10 tahun. Kemampuanku tiada tanding. Di Jiangzhou, selain saya, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kronis Tuan Yun. Dokter Barat tidak berguna. Haha. Kau yang obati? Lebih baik langsung pilih peti mati untuk Tuan Besar Yun. Lancang. Tidak ada yang berani mengutuk kepala keluarga Yun. Bocah. Kau kira aku tidak berani membunuhmu. Nona Yun, jangan marah. Apakah itu kutukan atau bukan? Tunggu sampai saya ungkap dua bodoh ini. Itu akan jelas dengan sendirinya. Yeshuan, kamu berani hina saya. Memang kau yang kuhina. Penjilat asing sangat budak. Tidak malu, malah bangga. Benar-benar sampah. Pernahkah kamu lihat seperti apa negara B? Orang desa yang tak pernah lihat dunia. Berani asal membual di sini. Kamu menantu buta tinggal di rumah 3 tahun? Bagaimana mungkin kamu lihat dunia yang ada di negara B? Cukup. Penjaga. Jika mereka bisa obati penyakit, beri hadiah. Jika tidak, usir mereka semua. Mereka bisa obati? Lebih baik lihat apa yang mereka bawa. Tidak. Ganodermaku. Bagaimana ini berubah jadi sup? Ginseng Wei, yang diwariskan sebanyak 3 generasi. Kenapa bisa berubah jadi ini? Beraninya kau menipuku. Apakah kau ingin mati? Nona Yun, tolong tenang. Ini pasti ulahnya. Jangan tertipu triknya. Aku yang harusnya bilang itu. Kemampuan medismu buruk, kau tak berguna. Diusir dari negara B, tapi kau bertingkah seperti orang penting di Jiangzhou. Belajar luar negeri 10 tahun, kau tidak belajar hal baik, tapi bawa pulang banyak hal kotor. Kalau tidak salah, yang ada di kantongmu adalah bubuk bius, ya? Bubuk bios? Benar, bubuk bius. Hirup sedikit bikin halusinasi. Saya kira Nona Yun akan mengira dua sampah ini sebagai ginseng dan ganoderma adalah berkat Tuan Wei yang membawa bubuk bius di sakunya. Yeshuan, kau jangan asal berbicara. Kalau kau tidak bersalah,
Apakah kau berani mengeluarkan barang di sakumu dan tunjukkan pada kami? Baik, Yuan. Kalau tidak ada, aku akan membuatmu membayar. Ini bukan milikku. Masih keras kepala. Diambang kematian. Wei Wushuang, kamu sedang apa? Nona Yun, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Tuan Wei, ini saya adalah Nona Yun. Tidak peduli seberapa tergila-gila kamu tidak boleh melakukan ini. Ini tidak boleh. Aku juga tidak mau ini, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Menurutku, jika kamu tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan kapok. Wei, masalah hari ini, jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan untuk menyelamatkan nyawamu, besok aku akan memenggal kepalamu. Nona Yun, kasihanilah. Marina tahu tidak tahu siapa yang cekik ke. Aku kehilangan kendali. Aku bajingan, aku pantas dipukuli. Cukup. Mengingat kepala keluarga Wei dan persahabatan kecil dengan keluarga Yun, aku akan mengampunimu hari ini. Sekarang keluar dari sini. Tunggu! Karena Tuan Wei ada di sini untuk mengobati Tuan Yun, mungkin kamu pasti punya keterampilan yang hebat. Nona Yun, tidakkah kamu ingin mendengar? Katakan, bagaimana rencanamu mengobati kepala keluargaku? Tuan Yun memiliki konstitusi dingin dan lemah, kehilangan nafsu makan. Gejala-gejala ini sudah kuselidiki di catatan penyakit medis barat. Tunggu, biarkan aku memeriksa. Hei, kamu cari mati. Salah. Saya lawan dia sekarang. Pergi. Kenapa kamu belum pergi? Saya datang untuk keluarga Yun, untuk menjadi menantu matri lokal. Kenapa saya harus pergi? Yeshuan, kamu menantang batasku. Cari mati. Bukankah kamu terus mencari dokter ahli? Sekarang, saya di sini. Ada di depan matamu. Kamu hanya berusia 20-an tahun. Belajar medis saat di dalam kandungan pun tidak lebih dari 30 tahun. Masih berani menyebut dirimu dokter ahli. Sungguh lucu. Saya tahu kamu tidak akan mempercayai saya. Bocah, apa yang telah kamu lakukan? Nona Yun, tenanglah. Saya hanya menyembuhkan luka dalammu. Kamu mendeteksi luka dalam saya. Napas tidak teratur, kuat di luar, lemah di dalam. Saya langsung melihat inti kekuatanmu terluka. Siapa kamu sebenarnya? Murid iblis surgawi. 3000 tahun yang lalu, iblis surgawi yang lenyap, ahli kultivasi dan seni bela diri. Iblis surgawi unggul dalam pengobatan. Saya buta dan bodoh, dan tidak mengenali ahli waris iblis. Saya menyinggung Anda. Mohon bermurah hati Tuan Ye. Selamatkan nyawa kakek saya. Kini keingin saya mau menyelamatkan seseorang. Saya punya syarat. Apa yang bisa kau berikan? Selama Anda bisa menyelamatkan kakek saya, syarat apapun yang Anda ajukan. Saya setuju semuanya. Apa? Nona Yun setujui semua? Lalu jika saya ingin... Aku akan menurutimu. Karena begitu, saya ingin Nona Yun membantu saya dengan dua hal. Setelah selesai, saya pasti akan bertindak untuk menyelamatkan Tuan Yun. Apa dua hal itu? Pertama, 3 tahun yang lalu orang tua saya meninggal satu persatu. Kematian mereka aneh. Saya paling ingin Anda membantu saya menemukan kebenaran. Irmayanas, dulu keluarga Wei, Zhang, dan Lin membagi aset keluarga Ye. Sekarang saya ingin mereka kehilangan segalanya dan reputasinya hancur untuk meluapkan kebencian saya. Hanya dua hal ini. Tuan Ye, tidakkah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Apa maksud Anda? Ketika Anda masuk, bukankah Anda berkata, Anda ingin menjadi menantu matri lokal keluarga kami? Hal ini? Setelah Anda menyelesaikan 2 hal pertama, saya akan mengungkitnya lagi. Tidak akan terlambat.
Obat ini memastikan kepala keluarga Yun aman selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, apakah kepala keluarga Yun pulih atau tidak? Itu tergantung pada kinerjamu dalam 3 bulan. Ini 1 juta adalah hadiah saya untuk Nyonya Lin. Ketika saya menikahi One Air, keluarga Zhang akan menawarkan 10 juta, 100 miliar, bahkan 1 miliar. Keluarga Zhang memang keluarga terkemuka di Jiangzhou, memberi hadiah dengan sangat royal. Tuan Zhang, jika Anda begitu dermawan lagi, saya akan menyetujuimu. Ingin menikahi istri saya? Mengapa tidak tanya saya? Setuju atau cek? Xuan, siapa yang menyuruhmu masuk keluarga Lin lagi? Keluar dari sini. Selama saya tidak bercerai, saya mau adalah anggota keluarga Lin. Tidak ada yang berhak mengusir saya. Baik. Saya akan menyusun perjanjian cerai sekarang agar kau dapat meninggalkan keluarga Lin lebih awal dan memutus hubungan. 3 tahun telah berlalu. Saya sudah muak. Sekarang setiap kali aku melihatmu, aku pun merasa jijik. Tidak perlu sudah. Ini hanya perceraian. Tidak perlu begitu repot. Kemarin di depan Nona Yun, aku tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu. Hari ini kau datang kepada saya sendiri, maka jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Sudah 3 tahun. Tuan Zhang, pernahkah kau berpikir bahwa lebih baik jika dia buta? Lebih bagus? Karena Nyonya Lin juga berpikir demikian, maka saya pun akan mengembalikannya ke bentuk asli dan menghancurkan matanya. Serang. Tidak berguna. Beri pecundang pelajaran pun harus kulakukan sendiri. Dengan kemampuanmu, Perutku. Sakit sekali. bau apa ini? Sangat bau. Tuan Zhang, kamu, bagaimana kamu kencing di celanamu? Jika masalah hari ini sampai tersebar keluar, akan kubunuh dia. Tuan Zhang, jangan khawatir. Warner dan aku tidak akan pernah membicarakannya. Hanya OCD. Biar ku ingatkan, Tuan Zhang. Terkadang, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Orang dulu tidak membohongiku. Hati wanita paling beracun. Lin Warner, kamu kejam. Ye Xuan. Awalnya aku tidak berencana membunuhmu hari ini. Namun sekarang, aku telah berubah pikiran. Tuan Zhang, pikirkan baik-baik. Jika aku mati, tidak ada yang akan menyembuhkan penyakit kronismu. Aku makan nasi lobster abalone setiap hari dan minum sup salju ginseng. Aku sangat sehat. Jika ada penyakit kronis. Ada atau tidak? Tuan Zhang tekan 3 inci di bawah perutmu. Kau akan langsung tahu. Ada apa dengan aku? Dilihat dari urinmu, sering terjadi peradangan, kerusakan ginjal. Jika tidak diobati tepat waktu, aku takut. Takut apa? Aku takut. Dulu kamu bisa kencing melawan angin sejauh 1 zang, tapi sekarang hanya menetes ke sepatumu. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Zhang. Xuan punya niat jahat. Tuan Zhang, jangan dengarkan omong kosongnya. Kulihat kau memiliki wajah kemerahan, penuh vitalitas, dan sangat sehat. Karena begitu, jangan berpura-pura lagi. Aku katakan langsung. Aku adalah penerus setan surgawi. Ya, Xuan, kau berani mengatakan hal seperti itu? Apakah seseorang mengirimmu untuk mengacaukan segalanya? Ini adalah hal paling lucu yang aku dengar tahun ini. Jika aku tidak menerima warisan iblis surgawi,
Bagaimana aku bisa mendapatkan penglihatan kembali dalam hanya beberapa hari? Kau mungkin hanya beruntung. Di beberapa pasar gelap, kau mengganti sepasang kornea. Benar. Batu jelekmu itu, kenapa bisa hilang? Tidak mungkin kau menggantinya dengan kornea anjing. Dan menggunakannya pada diri sendiri? Mulutmu memang kejam. Kalian tidak takut akan dicabut lidah setelah mati? Hei, sedang marah? Merasa bersalah? Kamu masih bilang barang paling berhargamu? Baik. Iya, Xuan. Kamu berani mengejekku? Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi mengejekku. Mau bertarung denganku? Pastikan kakimu bisa bergerak dulu. Tuan Zhang, lutut pria bernilai emas. Aneh. Hanya berlutut kepada langit, bumi, dan orang tua. Kenapa kau berlutut kepada pecundang? Mengapa kamu berlutut? Kakiku tidak bisa kukendalikan. Tuan Zhang, kaki-kakimu tidak bisa dikendalikan. Ini gejala api defisiensi klasik. Kuat di luar, lemah di dalam. Ini masalah. Aku punya sebotol obat ajaib di sini. Tuan Zhang, cobalah. Jangan bawa sampah dari warung kaki 5 itu untuk menipu orang di sini. Aku bisa melihat lagi berkat obat ini. Jika tidak takut kamu mati di sini, aku akan dapat reputasi karena tidak menyelamatkanmu. Dan menghadapi balas dendam grup Zhang, aku tidak akan pernah mengeluarkannya. Bocah. Kau cukup tahu diri juga. Tuan Zhang, jangan minum itu. Jangan tertipu triknya. Ambulans sedang datang. Tuan Zhang, tubuh bagian bawah Anda, aliran darah tersumbat. Saat dia sampai di rumah sakit, dia mungkin lumpuh dari pinggang ke bawah. Jika menyinggungku, berarti menantang grup Zhang. Aku lihat dia juga tidak punya nyali untuk itu. Ini bau apa ini? Begitu memerikan mata. Tuan Zhang, agar obat bekerja, Anda harus menelannya sekaligus. Jangan mengendus, jangan bertanya, jangan mencicipi, dan jangan ada yang tersisa. Jangan berhenti, jangan muntah. Telan saja. Efek obatnya? Kenapa aku masih tidak bisa bergerak? Tuan Zhang, kau baru minum obat. Apakah itu bau dan asin? Lebih dari itu. Bahkan baunya seperti kencing. Aduh, maaf Tuan Zhang. Terburu-buru keluar saya salah ambil botol. Tadi yang kau minum adalah kencing tua yang saya simpan tahun lalu saat saya mengalami panas dalam. Kau berani membiarkanku minum urin. Kau cari mati. Shen, beraninya kau menghina Tuan Zhang. Berlutut dan minta maaf sekarang. Kau akan mati lebih cepat. Aku tidak memaksanya. Dialah yang tidak melihat. Meminumnya tanpa memeriksa. Apa hubungannya denganku? Cepat. Bawa aku ke rumah sakit. Cuci lambung. Jangan bergerak. Kakiku mati rasa. Patah. Yes, Xuan. Tunggu saja. Aku bunuh kau nanti. Membuat Tuan Zhang marah akan mendatangkan bencana. Yes, Xuan. Jika kamu masih punya hati nurani, keluar sekarang. Jangan bawa masalah ke keluarga Lin. Hati nurani? Dulu ketika keluarga Lin jatuh, keluarga Ye tidak ragu menawarkan setengah aset keluarga kami untuk membantu keluarga Lin bangkit lagi. Tapi setelah orang tuaku kecelakaan, keluarga Lin tidak hanya tidak membantu keluarga Ye sama sekali, bahkan menguasai aset keluarga Ye. Inikah hati nurani yang kamu maksud? Yes, Xuan. Kau jangan lupa, keluarga Lin yang mengadakan pemakaman untuk orang tuamu. Tanpa keluarga Lin, mereka masih akan tergeletak di alam liar. Munafik! Sebelum ibuku meninggal, aku dengar dokter bilang dengan telingaku sendiri, dia masih bisa diselamatkan. Kamulah yang menyuruh dokter untuk berhenti mengobati. Aku peringatkan kamu, tanpa bukti, jangan fitnah kami sembarangan.
Keluarga Lin sudah tak bersalah selama generasi. Berani-beraninya kau memfitnah kami. Fitnah. Selama bertahun-tahun keluarga Lin telah melakukan banyak perbuatan kotor, kan? Penyelundupan dan pemalsuan, pembunuhan dan penganiayaan. Haruskah aku sebutkan semuanya satu persatu untukmu? Kita lihat itu fitnah atau bukan. Seandainya aku tahu hari ini, seharusnya aku mengirimmu lebih awal untuk bertemu dengan almarhum orang tuamu. Kalian pikir aku tidak tahu? Alasanku bertahan di keluarga Lin selama 3 tahun adalah karena orang tuaku memindahkan aset ke namaku. Selama aku hidup, kau punya kesempatan untuk perlahan-lahan melahap keluarga Ye sepenuhnya. Jangan bicara omong kosong. Setiap pengalihan properti ditandatangani dan disegel atas kemauanmu sendiri. Kami tidak memaksamu. Kupikir, selama ini aku memberi dan mentolerir akan mendapatkan perlakuan tulusmu. Tapi aku lupa nasib orang baik yang ada di dalam cerita petani dan ular, Tuan Donggo dan serigala. Beraninya kau sebut kami ular? Dan serigala? Tidak. Dibandingkan dengan hatimu yang kejam, serigala bukan apa-apa. Ular akan menundukkan kepala. Cukup bicara. Kita sudah bercerai. Mulai sekarang kau tidak ada hubungan dengan keluarga Lin. Keluar dari keluarga Lin sekarang. Jika kau mau aku pergi, baik. Kembalikan aset keluarga Ye padaku. Pergi. Berikan si pecundang ini 1 juta sebagai bayarannya selama 3 tahun. Melayani keluarga Lin seperti anjing. 1 juta untuk mengusirku? Mimpi. Aset keluarga Ye miliaran. Jika kau tidak bisa bayar jumlah ini, aku akan menghantui seumur hidup. Berandalan? Tak tahu diri? Ye Xuan, berani kau menyakiti nenek? Jika aku ingin menyakitinya, meskipun dia punya 10 nyawa, sudah lama mati. Aku melihat sendiri. Dan kau masih menyangkal? Ibu Lin mengalami serangan amarah, menyumbat meridiannya. Jika aku tidak menggunakan jarum emas untuk membukanya, dia sudah mati sekarang. Bocah, omong kosong. Ibu Lin jelas memiliki pasokan darah ke jantung tidak cukup, menyebabkannya pingsan. Akupunktur tidak berguna. Jika kemampuan medismu kurang, maka engkau punya niat tersembunyi. Baiklah. Karena kau tidak percaya padaku, aku tidak akan menyelamatkannya. Biarkan nenek tua mati. Ye Xuan, buka matamu dan lihat jelas. Ini adalah tabir ternama Tua Chen. Dipuji semua orang di Jiangzhou, dewa hidup. Dengan Tua Chen di sini, meskipun nenek tua mencapai gerbang neraka, dia bisa menariknya kembali. Reputasi sebesar itu, kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Itu normal. Seorang yang hanya menjilat tanah dan membersihkan toilet seorang pecundang tidak layak tahu nama Tua Chen. Bocah sombong sekali. Ketika aku membangunkan nenek tua, aku akan tunjukkan padamu apa itu obat sejati dan apa itu tabih master. Tonik 10 lengkap. Kamu masih waras. Tonik 10 lengkap adalah suplemen panas. Ibu Lin memiliki sisa panas. Saya khawatir. Jangan minum tonik. Anda ingin dia mati lebih cepat? Saya sudah bilang, Ibu Lin punya aliran darah jantung yang buruk hanya dengan tonik. Dia bisa sembuh. Bodoh muda, tidak rendah hati. Keterampilan medis kuno di tangan Anda. Tragis. Anda hanya melihat permukaan, meresepkan dengan sembrono. Inikah yang disebut keahlian hebat Anda? Obat milenium. Dengan Anda adalah tragedi sejati. Saya sudah praktik kedokteran sejak muda selama 50 tahun. Tidak pernah dengar kesombongan seperti ini. Dunia merosot. Anjing dan kucing bisa bangkit. Keahlian tanpa kebajikan, mulut kotor. Memanggil Anda tidak sopan adalah pujian.
Siapa kamu? Berani kasar di sini. Lahir dari ibu, tidak ada ayah? Atau dibesarkan ayah, tidak ada ibu? Mengutuk orang tua. Saya akan cari beselang, dorong ke tenggorokan Anda, untuk lihat apakah Anda penuh pengetahuan atau penuh keburukan. Kamu. Dia yang Anda undang. Dia yang Anda undang untuk obati Ibu Lin. Dia hanya menantu tidak berguna, Lin. Diusir, kesal, di sini untuk balas dendam. Centua, jangan ganggu dia. Oh. Jadi inilah yang mengacau Jiangzhou, menantu tidak berguna, Lin. Skandal keluarga terungkap. Wajah keluarga Lin kami dihina olehmu di sini. Saya dengar bahwa menantu tidak berguna keluarga Lin hanya tahu cara membersihkan toilet dan menjilat lantai. Benar atau tidak? Tuan Chen, bagaimana bisa Anda menggunakan pertanyaan? Padahal sudah jelas benar. Saya minta maaf atas ketidakhormatan saya. Dalam hal ketidakbergunaan dan rasa tidak malu, Anda benar-benar melampaui master Anda dan bahkan mengunggulinya. Saya terkesan. Ya, Xuan. Mereka yang bisa mendapatkan kekaguman Tuan Chen sangat sedikit. Dan Anda bisa dihitung sebagai salah satunya. Makam leluhur keluarga Ye Anda pasti mengepul dengan sukacita. Pada usia Anda hanya bertambah tua, tidak bertambah bijak. Semakin Anda tertawa sekarang, semakin Anda akan menangis nanti. Diam. Sekarang Anda boleh mengoceh dan menunda pengobatan nenek tua. Saya akan membuat Anda membayar. Nyaman. Lihat. Tuan Chen memang seorang tabib hebat, menyembuhkan penyakit dengan 1 dosis. Ye Xuan. Apa lagi yang harus Anda katakan? Sementara nenek belum marah. Lebih baik Anda pergi sekarang. Maeda bilang, sampai saya mengambil kembali apa yang Anda hutang pada keluarga. Ya, saya tidak akan beristirahat. Saya tidak akan pernah menyerah. Bagus. Seorang pengemis yang tidak berguna telah mengejarmu ke sini. Apakah Anda sengaja mencoba menghina keberuntungan keluarga Lin? Salah. Saya tidak di sini untuk mengemis, Dekia. Saya di sini untuk menagih utang. Dan saya juga tidak menghina keberuntungan keluarga Lin. Tapi milikmu. Beraninya kamu. Ye Xuan, berani kau mengutukku? Keluarga Lin ingin kau dari sekarang di Jiangzhou. Tidak punya tempat di sini. Ye Xuan. Chen tua memang benar. Kau datang ke sini hanya untuk menyakiti Ibu Lin. Jika bukan karena mataku yang tua, dengan pengamatan tajam, ibu pada saat ini mungkin sudah disakiti. Aku kasih kau 3 detik. Jika kau tidak pergi, aku akan patahkan kakimu. Sehingga kau tidak bisa pergi. Rumah sakit. 3 detik. Aku takut aku bahkan tidak bisa keluar dari pintu ini tepat waktu. Tidak cukup, kan? Bagaimana bisa tidak cukup? Apa kau punya rasa waktu? Apa kau tahu berapa lama 3 detik itu? Pergi sekarang. Tuan Zhang pikir 3 detik adalah waktu yang lama. Omong kosong. Tuan Zhang, saat kau tidak ada kerjaan, minum tonik yang kuresepkan untukmu dan makan lebih banyak. Itu baik untukmu. Aku sedang meminumnya. Cepat pukul sampah ini keluar. Setiap aku melihatnya, hatiku merasa berat. Aku takut setelah 3 detik, kau akan berlutut dan memohonku untuk tinggal. 3. Kau penuh omong kosong. Kupikir kau yang akan berlutut dan memohon nenek untuk mengampuni hidupmu yang menyedihkan. 2. Sampah. Jangan bermimpi. Bahkan jika aku berlutut dan memohon pada anjing, aku tidak akan memohon padamu. 1. Chen Hua, tolong aku. Tolong. Bantu. Ya, ini tidak mungkin. Pasti kamu yang meracuni nenek. Aku di sini dan tak bergerak. Bahkan jika ada yang meracuni, mana samak, curiga padaku? Kamu anjing liar yang numpang di Lin tak pergi.
bukan hanya mau merebut harta keluarga Lin. Jika nenek tidak mati, kamu tidak bisa berhasil. Jadi, kamu pakai cara yang hina. Keluarga Lin, tabungan sedikit. Di mataku adalah kotoran. Sudah kukatakan dulu. Memberi pil tonik Nyonya Lin. Agar dia cepat mati. Omong kosong. Kitab medis mencatat, kurang darah harus dinutrisi. Kebijaksanaan leluhur bukan lebih baik dari kamu? Kebijaksanaan leluhur. Tak ada yang setara. Tapi diberikan padamu, orang tua keras kepala, kamu tak bisa gunakan fleksibel. Menyia-nyiakan banyak hal baik. Bocah, hari ini kalau tak buktikan, yang kamu katakan benar, aku tak akan biarkan kamu pergi. Buka mata anjing sombong dan perhatikan. 3 detik, dan aku bisa buat nenek hidup kembali. Kenapa 3 detik lagi? Yeshan, berani sentuh nenek, sehelai rambut, dan semua di Lin, pasti tak ampun kamu. Jangan khawatir. Sebelum aku ambil yang milik keluarga Ye, dia belum bisa mati. 1, Aku lihat omong kosongmu. Bisa bertahan berapa lama? 2, Apa 3 detik? Saya pikir dia menggunakan nyawanya yang sebenarnya lelucon mempermainkan kita. 3. Oh, nyaman. Jika saya membodohi Anda, Ibu Lin tidak dapat diselamatkan. Ini jelas, tonik hebat saya, berefek. Ibu Lin memuntahkan hal-hal ini hanya tidak tercerna, itu saja. Anda main trik kecil dan mengklaimnya sebagai kemampuan Anda sendiri. Sungguh tak tahu malu. Tepat sekali. Pemulihan nenek karena kehendak langit dan berkah Buddha. Anda tidak meresepkan obat, juga tidak menyiapkan obat. Jadi apa urusannya dengan Anda? Tidak berterima kasih. Anda benar-benar ahli dalam hal itu. Jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya membiarkan Ibu Lin mati saja. Keluarga Lin memberimu makan, memberimu minum, membesarkanmu selama 3 tahun. Anda benar-benar menginginkan kematian saya? Ini seperti memelihara orang yang tidak berterima kasih. Memberi saya sisa makanan, memberi saya air kotor untuk minum, memperlakukan saya lebih buruk dari anjing keluarga Lin. Saya tidak membunuhmu dengan tangan saya sendiri, yang sudah menunjukkan belas kasihan besar. Yeshan, hak apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan anjing? Seekor anjing bisa menjaga rumah, sementara Anda hanya merusak kesenangan kami. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Bodoh! Untuk sendesi, jangan pikir kata-kata wanir keras. Anda sendiri berkata, seseorang yang hanya membersihkan toilet, makan sisa makanan, dan adalah sampah merayap, bisakah dia dianggap pria? Tidak. Seharusnya dikatakan, bisakah dia dianggap manusia? Akan kutunjukkan padamu, apa itu pria sejati. Baik. Aku mendengarkan. Seorang pria harus seperti aku. Dengan bakat menguasai dunia, dengan ambisi menaklukkan segalanya, tahu astronomi di atas dan di bawah. Tuan Zhang, ada apa? Biarkan aku menanganinya. Tenang, tenang. Mulutnya bengkok. Kondisi Tuan Zhang terlihat seperti stroke. Aku akan beri jarum lagi. Tenang, tenang. Mata. Matanya miring lagi. Gejala dan metode akupunktur benar. Mengapa tidak bisa disembuhkan? Biarkan aku periksa teks medis lagi. Tidak perlu repot-repot.
Noi, satu gerakan bisa menyembuhkannya. Betapa tidak tahu malu. Aku akan lihat bagaimana kamu bisa menyembuhkannya. Hari ini aku akan biarkan kamu katak dalam tempurung. Lihat apa artinya selalu ada orang yang lebih baik. Dan langit di atas langit. Apa yang akan kamu lakukan pada Tuan Zhang? Scar, kamu akan tahu. Baiklah. Konyo. Bagaimana bisa ada perlakuan seperti ini? Aku tanya kamu, apa inti dari praktik medis? Tentu saja menyelamatkan nyawa. Benar. Selama aku menyembuhkan penyakit Zhang dan menyembuhkannya, bagaimana aku menyembuhkan adalah urusanku. Ini, pengobatan Tiongkok akan dihancurkan oleh kamu para dukun. Tuan Muda Zhang, masalah 3 detikmu. Apakah kamu ingin aku merawat kamu lagi? Yeshuan, kamu berani menampar wajahku? Aku akan melawan kamu. Menurut pendapatku, masalah kesehatan Tuan Muda Zhang, aku takut masih banyak. Cukup. Ini adalah rumah sakit, bukan panggung. Tidak ada yang ingin melihat kamu bermain badut di sini. Siapa badut itu? Jelas setelah diperiksa, kamu tidak percaya padaku. Kamu bisa meminta Pak Chen memeriksa denyut nadi Tuan Muda Zhang. Baik. Jika Tuan Muda Zhang tidak sakit, apa kemudian? Apa yang kau mau aku lakukan? Aku ingin kamu berlutut di depanku dan bersujud 10 kali dengan keras. Baik. Jika dia benar-benar sakit, aku ingin kamu berlutut di depanku dan mengutuk dirimu sendiri 3 kali sebagai idiot. Perkataan terucap. Tidak dapat ditarik kembali. Nak, kamu tidak beruntung. Beberapa hari lalu, aku baru memeriksa Tuan Muda Zhang. Dia sangat sehat. Benarkah? Sejujurnya, sejak aku melihat metode perawatan Pak Chen, itu benar-benar membuatku meragukan keterampilan medismu dan tidak menganggapnya hebat. Baik. Hari ini, aku akan membuatmu berlutut dengan yakin. Ini? Apa ini? Kamu tanya aku, bagaimana aku tahu? Pak Chen, kamu adalah ahli yang ulung. Kamu tidak akan mengatakan, ini adalah eksim biasa, kan? Tidak mungkin. Ini tidak ada di sini beberapa hari lalu. Itu karena aku tidak ada di sini. Jika aku datang, dia akan lebih cepat memilikinya. Pak Chen, penyakit apa yang sebenarnya aku miliki? Dari tahun-tahun medis, pengalaman praktik, ini mungkin AIDS. Saya dalam masa jaya. Bagaimana saya bisa kena penyakit ini? Pak Chen, Anda pasti salah. Oh, itu benar. Kemarin, villa Anda, pembantu Afrika datang berobat, dan dia sepertinya punya penyakit yang sama. Pak Chen, pembantu Afrika itu punya penyakit ini? Dan Tuan Muda Zhang, apa hubungannya dengan dia? Cepat. Periksa saya lagi. Zhang, Anda pembohong besar. Dan Anda bohong soal keperawanan. Pernikahan antara Zhang dan Lin dibatalkan. Apa tiakah Anda akan diperiksa? Maaf mengecewakan Anda. Saya tidak sekotor yang Anda pikir. Cukup. Sekarang semua orang telah jadi bahan tertawaan Anda. Apakah Anda puas? Tidak terlalu puas. Bagaimana menurut Anda? Pak Chen, Anda pasti sudah tahu kebenarannya. Itulah mengapa Anda berani bertaruh. Ini curang. Saya tidak mengakuinya. Saya bodoh. Apa yang saya katakan? Saya bodoh. Pak Chen, jangan tingkatkan semangat si pecundang. Andalah yang bodoh. Saya tahu. Astaga.
Mengapa Yu lahir saat Liang ada? Sejak saya lahir, mengapa dia lahir? Yowera berani menghina saya di grup Yun. Dan jika saya tidak membalas dendam ini, dia pikir gelar Serigala Jiangzhou adalah sia-sia. Tuan Wei, apakah itu bahwa Anda punya ide bagus? Dulu ibunya meninggalkan wasiat yang saya ambil. Dengan keunggulan ini, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menangani dia. Dalam wasiat ini, ada penyebab kematian ayahnya. Jika dia tahu, kita akan dalam masalah. Siapa yang bilang untuk memberitahunya? Isi di dalamnya. Hanya dengan kata-kata di amplop, itu cukup. Pergi bilang ke Ye. Katakan saya menunggunya di sini. Yang Master Wei memang hebat. Seperti namanya, brilian. Saya dengar seseorang ingin bertemu saya. Saya di sini. Brit, apakah saya mengizinkan Anda masuk? Jika Anda ingin masuk, berlutut dan merangkak masuk untuk saya. Untuk saya berlutut kepada Anda, saya takut itu akan mempersingkat hidup Anda 30 tahun. Bodoh. Ambil itu dan lihat. Anda akan berlutut dan memohon kepada saya. Sebelum ibu saya meninggal, dia bilang kepada saya, apa yang ingin dia katakan kepada saya? Semuanya ada dalam wasiat. Tapi saya tidak pernah menemukannya. Ternyata, itu di tangan Anda. Mau tahu apa yang tertulis di dalamnya? Berlututlah. Saya akan membacakannya untuk Anda. Berikan saya wasiatnya. Saya bisa membiarkan Anda mati dengan cepat. Anak, di sini bersamaku, lebih baik kau berperilaku baik. Taati aku. Aku bilang ini terakhir kali. Berlutut. Mengapa Serigala Jiangzhou kemampuannya hanya memaksa orang berlutut? Hanya itu yang kau punya. Tentu saja tidak. Menyuruhmu berlutut adalah untuk memberimu sesuatu yang baik. Ini disebut air abadi. Selama kau minum sekali, itu akan membuatmu merasa sangat senang dan ketagihan. Nikmati hari ini, dan nanti kau tidak akan bisa meninggalkannya. Nadius, aku akan seperti boneka, dikendalikan olehmu di telapak tanganmu. Hidup atau mati, semua ada di tanganmu. Benar? Tepat. Selama kau menyuntikkan air abadi ini, aku akan beri surat bunuh diri ibumu padamu. Bagaimana dengan itu? Mencoba mengendalikanku? Mimpi saja. Hal yang baik seperti ini seharusnya dinikmati olehmu sendiri. Ye Xuan, surat bunuh diri ibumu. Dalam hidupmu, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Tuan Wei, selagi kau masih sadar, mari kita serang bersama. Lumpuhkan dia. Hanya dengan kalian berdua? Tuan Wei, kau serang tubuh atasnya, aku akan serang tubuh bawahnya. Bagaimana itu? Perhatikan tubuh bagian bawahmu. Oh. Tuan Wei, kamu mengapa memukulku? Aku sengaja memukulmu. Ye Xuan. Dari ini antara kamu mati atau aku binasa. Ah, Tuan Wei, perhatikan baik-baik. Itu Tuan Zhang. Selamat mekanis pelayanan pada Merskesai. Giliranmu, Yeshan, apa yang kamu inginkan? bicaralah. Di mana surat bunuh diri ibuku? Jika kamu berani berbohong, aku akan mengambil nyawamu. Itu oleh Tuan Wei. Dibakar. Dalam surat bunuh diri, apa isinya? Aku tidak bisa mengatakan. Jika aku mengatakannya, Tuan Wei akan membunuhku. Jika kamu tidak melangsuan, aku akan membunuhmu.
Aku tantang kamu memukulku. Aku tantang kamu memukulku. Aku tantang kamu memukulku. Aku. Serangan dari belakang ternyata penjahat. Tuan Zhang, aku serahkan ini padamu. Jangan pergi. Dia melarikan diri. Kamu katakan, dalam surat bunuh diri ibuku, apa yang dikatakannya? Lepaskan aku. Aku bilang, Berani main tipu? Aku rasakan sebuahmu dihabisi. menurut surat bunuh diri, ayahmu sama sekali tidak mati karena jatuh saat mabuk, tapi diracun oleh Wei Wuxiang lalu dilempar dari gedung untuk memalsukan jatuh. Ternyata, ayahku tidak mati dalam kecelakaan. Pergi ke neraka. Ye Xuan, pembunuh ayahmu, ada di sana. Jika kamu berani, balas dendam. Jika kamu sentuh Tamu Wei, engkau takkan selamat di Jiangzhou untuk beberapa hari lagi. Zhang Zichen, kamu tunggu aku. Wei Wuxiang, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Aduh. Sial. Yun Shengnan, kenapa kamu di sini? Tuan Ye, bukankah kamu penasaran tentang pembunuh orang tuamu? Dan siapa dia? Saya tahu, Siapa yang membunuh ayah saya? Dan saya tahu, itu Wei Wuxiang. maksud saya, itu ibumu. Ibuku, Nyonya kecelakaan mobil dulu. Rute diberikan oleh Lin Waner. Dan supir disewa oleh Zhang Zichen. sial. Kamu panik sekarang. Dan akan melawan mereka? Dosa membunuh keluarga tidak termaafkan. Aku akan buat mereka bayar dengan darah. Mereka menguasai pasukan bawah tanah Jiangzhou. Pergi sekarang. Dengan apa kamu melawan mereka? Dengan nyawaku, Kamu akan balas dendam. Tak perlu bayar nyawa dengan nyawa. Saya punya di sini cara yang lebih baik. Itu bisa membuat mereka saling bunuh. kenapa kamu membantu saya seperti ini? Karena kamu adalah pria yang saya, Yun Shengnan, ingkar. Beraninya kau menunggangiku dan menampar wajahku. Tuan Wei, mengingat perjuangan kita melawan Ye Xuan, beri aku muka dan ampuni aku. Ampuni kamu. Lalu pengkhianatanmu terhadap Tuan Wei. Bagaimana menyelesaikannya? Bicara tentang ini, aku bahkan lebih marah. Pergi, beri dia 2 tamparan lagi. Grup Wei sangat ramai. Apa angin membawa Nona Yun ke sini? Nona Yun, kunjunganmu ke grup Wei adalah kehormatan besar menerangi rumah kami. Cukup bicara. Aku datang hari ini bukan untuk memberimu sentuhan akhir, tapi untuk memberimu masalah. Masalah? Nona Yun, tolong tenang. Di mana aku salah? Pukul aku bebas, marahi aku akan berubah. Apa? Kamu bilang kamu tidak salah. Jadi aku tidak boleh datang untuk mengganggumu. Apa maksudmu? Asal kamu senang, bahkan jika kamu menamparku 2 kali, tidak apa-apa. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti itu. Seperti yang kau mau, 2 tamparan diberikan. Untuk mendapatkannya dari Nona Yun adalah berkah leluhurku yang sejati, memberikan rahmat dan berkah. Nona Yun ingin beberapa tamparan lagi. Kau tidak peduli sakitnya. Aku peduli tanganku kotor. Berani aku ganggu tanganmu, aku akan melakukannya sendiri. Cukup. Aku datang kali ini karena kemarin seseorang di tempat keluarga Yun menyebabkan keributan. Kau pasti tahu itu, kan? Bar karaoke itu adalah tempat keluarga Yun. Jika aku tahu lebih awal,
Meskipun kau pinjamkan aku 100 nyali, aku tidak berani menyebabkan keributan di sana. Menyebabkan keributan adalah satu hal. Tapi kemarin Gubernur Jiangzhou juga ada di sana. Setelah gubernur mendengar, wajahnya menjadi sangat buruk. Sekarang adalah memberi gubernur penjelasan. Mengerti? Keluarga Yun dekat dengan gubernur. Nona Yun harus di depan gubernur membela keluarga Wei saya. Jika saya tidak membela untuk keluarga Wei Anda, apakah Anda pikir Anda masih bisa berdiri di sini berbicara dengan saya? Grup Wei saja akan diperintahkan oleh gubernur untuk dihancurkan. Kebaikan Nona Yun. Usia dah kalah benar syiru pulen. Saya beri Anda 3 menit untuk memikirkan cara memberi gubernur penjelasan. Iram Wan, jangan salahkan saya karena menjadi kejam. Nona Yun, penjelasannya sudah siap. Anda, mengapa kalian semua menatap saya? Wei Wuxiang, kamu bajingan. Kamu mencoba membuat saya menanggung kesalahan untukmu. Mampu menanggung kesalahan untuk saya adalah kehormatan Anda. Banyak orang ingin menanggung kesalahan untuk saya, tetapi tidak mendapat kesempatan. Nona Yun, kamu tidak boleh mendengarkannya. Saya tidak bersalah. Apakah Anda bersalah atau tidak? Saya tidak peduli. Saya datang hari ini untuk mengambil penjelasan. Adapun siapa itu, tidak penting. Apakah Anda mendengar saya? Terima saya takdir Anda. Wei Wuxiang, aku sungguh buta. Aku akui kamu sebagai kakakku. Chang Zichen, pola. Buka polanya. Sebagai adik, kamu harus siap setiap saat untuk berkorban untuk kakak sulung. Warner, di bar karaoke aku membantumu melarikan diri. Sekarang jangan hanya lihat mereka sakiti aku dan nggak membantuku. Di bar karaoke, kamu membantuku. Siapa yang bisa membuktikannya? Aku tidak akan cukup bodoh untukmu. Untuk menentang Tuan Wei. Lin Warner, jika kamu tidak membantuku, keadaanku hari ini akan menjadi nasibmu besok. Benarkah? Tuan Wei, apakah yang dia katakan benar? Warner sangat tulus padaku. Dia tidak seperti kamu. Aku tidak akan pernah membiarkannya menjadi umpan meriamku. Hentikan omong kosong. Gubernur masih menunggu. Tidak perlu Nona Yun khawatir. Aku akan secara pribadi membawanya ke kediaman gubernur. Aku akan melawanmu sampai mati. Tuan Wei, selamatkan aku. Chang Zishen, apa yang kamu lakukan? Ingin aku mati? Mimpi saja. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku akan mencekiknya. Tidak ada dari kita yang akan mudah. Chang Zichen, apakah kamu pikir hidupnya bisa mengancamku? Di mataku, dan hidupnya sama dengan milikmu. Jika kamu ingin mencekiknya, silakan. Hah, Wei Wuxiang, kamu binatang durhaka. Lihat, ini sifat asli Wei Wuxiang. Aku beri kamu 2 pilihan. Ikut aku, atau aku cekik kamu. Dah. Pergi? Kamu pikir kamu mau pergi kemana? Ini adalah grup Y. Hari ini tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Wei Wuxiang, kamu tidak tahu kan? Warner sudah memfoto surat wasiat Ibu Yeshuan. Jika sekuens itu terjadi padanya hari ini, besok seseorang akan kirim foto-foto kepada gubernur. Pada saat itu, Allah akan mati tanpa jejak. Kamu sudah berkomplot melawanku di belakangku. Benar, setiap orang untuk dirinya sendiri. Langkahku ini adalah untuk waspada terhadapmu, Wei Wuxiang. Tuan Muda Wei, aku tidak bisa melihat cerita antara kamu dan kedua itu. Sangat banyak. Chang Zichen, lepaskan dia. Aku akan beri kamu jalan keluar. Kamu pikir aku bodoh? Aku lebih percaya ada hantu di dunia ini daripada percaya mulutmu yang berbohong. Minggir! Chang Zichen, kamu berani sekali. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kejar mereka. Ya, Ada. Tuan Zhang, lepaskan aku. Aku janji tidak lapor. Kamu ke Wei Wuxiang. Semakin kamu bicara, semakin marah aku.
Aku adalah tuan muda keluarga Zhang. Dipaksa olehmu untuk lari dari Jiangzhou. Ini bukan salahku. Wei Wuxiang yang lakukan ini padamu. Wei Wuxiang menyakitiku. Kamu juga salah. Hari ini, jika aku tidak memilikimu, aku akan lari. Sungguh memalukan. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu sentuh aku, keluarga Lin takkan pernah melepaskanmu. Jangan pura-pura suci. Aku akan membawamu. Kamu beruntung. Shang Zichen, jika kamu berani menyentuhku, aku akan menggigit lidahku dan mati. Mau takuti aku? Biar ku katakan padamu, bahkan jika kamu tidak mati hari ini, setelah aku selesaikan urusanku, aku harus membungkamu. Bunuh kamu. Tolong. 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 Diam. Jangan berteriak. Kalau teriak lagi, aku akan cekik kamu. Berhenti. Ye Xuan, Dia berhutang darah pada keluargaku. Hidupnya adalah milikku. Bahkan jika kalian anjing bertarung, hidupnya yang sengsara. Bukan giliranmu untuk kamu, anjing ini, mengakhirinya. Ye Xuan, aku sampai di titik ini hari ini, semua karena kamu. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku tidak takut apa-apa. Aku akan melawanmu. Kamu mati. Lawan aku. Kamu mampu? Ye Xuan, kamu pakai sihir apa? Tidak perlu berkata. Kamu akan segera tahu. Kenapa aku pegang lampu? Sakit. Kenapa aku pegang botol lagi? Aku tidak mau. Gigiku. Ada dewa. Ye Xuan, kamu juga di sini. Menghemat pencarianku untukmu. Hari ini kamu tidak bisa lolos. Karena sebagai tidak ada yang bisa menghentikanku. Bergerak. Lihat kemana kamu bisa pergi. Ingin mati? Mau mati? Aku ingin melihat siapa lagi yang berani menghentikanku. Dia hebat. Sampah tak berguna. Untungnya, si bodoh itu masih di sini. Tangkap dia. Kemudian kita bisa melapor ke gubernur. Chang Zichen, aku mengutukmu mati dengan mengerikan. Tunggu. Kamu boleh pergi, tapi tinggalkan fotonya. Wei Wuxiang, kamu sangat bodoh. Dia mengarang omong kosong, dan kamu mempercayainya. Kamu semua. Kamu berani menipuku. Aku Zhang Zichen telah mencapai titik ini. Semua berat kamu. Jadi apa jika aku menipumu sekali? Kamu tidak akan belajar sampai terlambat. Ketika kami mengantarmu ke kantor gubernur, aku akan melihat jika kamu masih memiliki ini banyak keberanian. Tunggu. Antar dia ke gubernur. Tidak perlu kamu khawatir. Dari sekarang, orang itu milikku. Dan grup Zhang milikmu. Kita semua akan mengikuti pengaturan Nona Yun. Yun Shengnan. Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan bagus. Kamu akan tahu segera. Ada siapa di sana? Keluarkan aku. Keluarkan aku. Chang Zichen, sel ini. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Aku secara pribadi memilih ini untukmu. Nona Yun, aku mohon kamu melepaskanku. Aku akan melayanimu seperti sapi atau kuda,
atau seperti babi atau anjing. Aku tidak mampu memeliharamu. Babi, anjing, sapi, dan kuda yang semahal itu. Nona Yun. Nona Yun. Tolong mohonkan untukku kepada gubernur. Biarkan dia memperlakukan aku seperti kentut. Dan lepaskan aku. Aku takut sekarang. Orang yang memutuskan hidup matimu. Bukan gubernur. Yes, Xuan. Bagaimana kalian berdua bersama? Sangat jelas. Tidak bisakah kamu lihat? Jadi kamu yang membantunya balas dendam padaku. Memfitnahku dan menjebakku. Menjebakmu? Tidak juga. Fitnah tidak mungkin. Kamu penuh kejahatan. 10 hidup di penjara tidak cukup. Sekarang ku beri kamu kesempatan untuk menebus dosamu. Kalau jika kamu melakukannya dengan baik, kamu bisa pergi dari sini. Apakah kamu mau? Aku mau. Asal aku bisa pergi dari tempat terkutuk ini, aku akan lakukan apapun yang kamu katakan. Itu yang kamu katakan. Sekarang, aku ingin kamu menjadi saksi ternoda. Katakan semua perbuatan jahat yang telah dilakukan Wei Wuxiang selama bertahun-tahun. Jika aku katakan, apakah kamu akan melepaskanku? Menurutmu, masih ada ruang untuk tawar-menawar denganku? Aku akan bicara. Nama saya Zhang Zichen. Saya melaporkan dengan nama asli. Xiang Zhou, tuan muda Wei Wuxiang dari grup keluarga Wei. 6 tahun yang lalu, menyebabkan kecelakaan fatal saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Tuduhan-tuduhan ini cukup untuk Wei Wuxiang menghabiskan hidupnya di penjara. Zhang Zichen. Aku sangat ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tapi mati seperti itu akan terlalu mudah bagimu. Aku sudah hidup lebih buruk dari mati. Aku tidak bisa lagi berbuat jahat. Aku mohon padamu, kasihanilah. Lepaskan aku. Jika aku mengasihanimu, kapan kamu pernah menunjukkan belas kasihan kepada ibuku? Aku tidak membunuhmu. Adalah belas kasihan terbesar yang bisa kuberikan. Aku bersedia bertobat. Aku bersedia menebus dosaku. Jika kamu bebaskan aku akan pergi membersihkan kuburnya dan menjaga makamnya seumur hidup. Kamu tidak layak. Ibuku semasa hidupnya menghargai integritas lebih dari hidup. Bagaimana mungkin aku mengizinkan tangan kotormu mencemari tempat di mana jiwanya beristirahat? Yes, Xuan. Kamu bilang, jika aku ungkap kejahatan Wei Wuxiang, kamu akan membiarkanku pergi. Jangan naif. Aku hanya main-main denganmu. Ayo. Kita punya banyak hal untuk dilakukan hari ini. Tidak perlu buang waktu dengannya di sini. Berdebat. Yes, Xuan. Yun Shengnan, kamu ingkar janji. Ketika aku keluar, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu tidak akan keluar. Ini adalah kuburanmu. Kamu akan mati di sini dan membusuk di sini. Menyinggung Wei Yunchang dan 3 keluarga, grup Lin saya menghadapi bencana. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Semua ini salah Anda. Bagaimana saya tahu? Nyonya Lin, keadaannya buruk. Grup Wei telah merebut Barricades Up. Saham grup Lin anjlok. Sistem perusahaan rusak. Grup Lin selesai. Grup Lin selesai. Sudah selesai. Nenek, Wei Wuxiang kejam dan menghancurkan grup Lin. Selanjutnya, dia mungkin menargetkan kita. Cepat, kemas barang-barangmu. Ambil semua tabungan. Tinggalkan Jiangcheng segera. Utang darah belum terlunasi. Kamu tidak bisa pergi kemanapun. Mengganggu tanpa henti. Kamu tidak akan melepaskan. I meyakinkan bahwa kecuali Anda melunasi utang kepada keluarga Ye, saya akan menuntutnya kembali. China Collided seperti hantu. Mengganggumu seumur hidup. Kamu menang. Kami tidak bisa melawan Anda. Dan kami tidak bisa bersembunyi juga. Sekarang, segala sesuatu dari keluarga Lin
adalah milikmu. Wan Er, ayo pergi. Hari ini tanpa izin saya ragu. Siapapun bisa meninggalkan ruangan ini. Yashuan, keadaan saat ini keluarga Lin adalah berkat Anda. Apakah Anda belum puas? Keluarga Lin terpuruk hingga hari ini. Ini semua salahmu sendiri. Tuan Muda Ye hanya menjalankan keadilan. Kau memanggilnya Tuan Muda Ye? Jadi Wei Wuxiang dan keluarga Zhang yang menyebabkan keluarga Lin saling bermusuhan dan itu semua ulahmu. Benar. Berikutnya adalah Wei Wuxiang. Meskipun keluarga Lin telah jatuh, anggota keluarga Lin, integritas mereka tetap. Bahkan jika kami mati kelaparan, kami tidak akan meminta-minta menyelamatkan nyawa dan mempermalukan leluhur. Berhenti berpura-pura mulia. Kau pikir aku tidak tahu? Selama bertahun-tahun, kau diam-diam memindahkan aset keluarga Lin. Bahkan jika kau melarikan diri dari Jiangzhou sekarang, kau masih bisa hidup bahagia seumur hidup. Kau bicara omong kosong. Jangan buang-buang tenagamu. Aku sudah memberitahu Beng untuk membekukan semua dana atas namamu. Sekarang, kau memiliki, tidak ada yang tersisa. Kau berusaha mendorong wanita tua ini hingga mati. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya didorong ke tepi kematian dan tidak enak, bukan? Yashuan, ampuni nyonya tua ini. Aku membunuh ibumu. Jika kau ingin balas dendam, serang aku. Serang aku? Baiklah, dasar. Dulu aku mengorbankan korneaku untuk memulihkan penglihatanmu. Sekarang ngaci. Aku mengambilnya kembali. Kasihanilah. Beri sedekah. Kasihanilah. Kasihanilah. Beri sedekah. Fes jalan kaki yang baik. Kasihanilah. Beri sedekah. Bukankah itu Nyonya Lin? Kamu jahat. Lihat dirimu sekarang. Rasakan. Orang lemah memang tetap akan ditindas. Seorang rakyat jelata berani menggangguku. Jika keluarga Lin masih jaya, akan kukuliti kau hidup-hidup. Nenek, berhenti mengutuk. Simpan tenagamu. Sekarang mereka semua ingin menertawakan kita. Menertawakan kita? Keluarga Lin, sejak kapan bisa ditertawakan? Selama aku hidup, keluarga Lin hanya akan merosot sementara. Tidak akan merosot selamanya. Nenek, bisakah keluarga Lin benar-benar memulihkan kejayaan masa lalunya? Ya, tentu saja. Dulu, kepala keluarga berkelana jauh dan berteman dengan banyak orang kaya. Kita akan mengunjungi mereka satu persatu. Pasti seseorang akan membantu keluarga Lin kita bangkit kembali. Jatuh ke keadaan seperti ini dan masih bermimpi? Sungguh keras kepala. Aku akan pergi memberi pelajaran kepada dua bajingan ini. Tunggu. Tidak perlu. Orang jahat akan dihukum oleh kejahatan. Seseorang akan turun tangan dan memberi mereka pelajaran untuk kita. Langit memang selalu memberi jalan. Wan Er, tunggu. Langit memberikan uang untuk kita. Nenek, ada banyak mobil di jalanan. Hati-hati. Aku beruntung. Seorang tua buta meramalkan nasibku. Aku bisa hidup sampai 99. Nenek, ada apa? Kamu di mana? Bicara. Siapa kamu? Kamu tidak bisa melihat suaraku. Masih bisa kau kenali, kan? Yashuan, itu kamu. Apa yang kau lakukan pada nenek? Dia sudah mati. Dengan cara sama kau dulu. Membunuh ibuku. Jalan surga memiliki siklus. Itu benar-benar balasan karma. Apa katamu? Nenek sudah mati. Tidak mungkin. Kau berbohong.
Mati. Hahaha. Semua mati. Hahaha. Wei Wushang. Giliranmu. 3, 2, 1. Terlambat 3 detik dari perkiraanku. Tapi kamu akhirnya datang. Wei Wushang, aku sudah menunggu lama untuk ini. Menunggu untuk mati? Kamu berani menantangku? Ye Xuan, hidup ini singkat, tapi kamu memilih jalan pintis. Karena kamu yakin, aku pasti mati. Bisakah kamu memberiku jawaban? Mengapa kamu harus hancurkan keluargaku dulu? Seorang yang sekarat, lebih baik ku beritahu. 3 tahun lalu, keluarga Wei memulai bisnis narkoba. Kami perlu menggunakan dermaga keluarga Ye. Ayahmu tidak hanya menelabik kerjasama, tapi juga mengancam akan membongkar kami. Jadi, kamu bergabung dengan keluarga Zhang, keluarga Lin, dan membunuh seluruh keluargaku. Benar. Di Changzhou, keluarga Wei adalah hukum. Yang patuh makmur, yang melawan binasa. Itu benar dulu. Dan benar hari ini. Untuk uang, kamu bahkan memperdagangkan narkoba, perdagangan yang merusak. Apakah kamu masih manusia? Hari ini, untuk keluarga, untuk rakyat Jiangzhou, aku tidak akan pernah biarkan kamu pergi hidup. Kata-kata yang sombong. Baru saja, sudah lewat tengah malam. Di Jiangzhou, sebelum tengah malam, gubernur yang berkuasa. Setelah tengah malam, aku Wei Wushang yang berkuasa. Jangan omong kosong. Panggil antek-antekmu. Hari ini, Sins, aku akan tegakkan keadilan dan hancurkan kamu. Aku tahu kamu jago bertarung. Tapi berapa banyak yang bisa kamu lawan? 10? 100? 1000? Bahkan jika kamu bawa 1000. Tapi aku hanya perlu membunuhmu sendiri. Dan kamu kalah total. Lebih baik simpan tenagamu. Dan pergi berdebat dengan Raja Neraka. Penjaga. Biarkan aku lihat. Berapa banyak orang yang bisa kamu panggil? Dari mana semua orang? Kemarilah. Jangan habiskan tenagamu. Orang-orangmu tidak akan datang. Nona Yun, apa maksudmu dengan itu? Tepat ketika kamu berlagak hebat. Orang-orangmu sudah ditaklukkan oleh orang-orangku. Sekarang di luar adalah petarung keluarga Yun. Apakah kamu ingin membiarkan mereka masuk? Keluarga terhebat Jiangzhou, Nona Yun yang terhormat, bisa-bisanya bersama seorang menantu menteri lokal yang tidak berguna. Kau tak takut, DJ? Pemenang menulis sejarah. Hanya mereka yang kalah, T.A. Jack. Selain itu, dibandingkan dengan Tuan Ye, kamu adalah yang tidak berguna. Keluarga Wei telah sangat setia kepada keluarga Yun, Yun Shengnan. Sebenarnya kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Keluarga Yun adalah pemimpin bisnis Jiangzhou. Sebagai teladan, kita harus menghilangkan kejahatan. Keluarga Wei tidak memiliki hati nurani. Jual narkoba, lukai orang. Ini saja bisa menghancurkan keluarga Wei dari Jiangzhou. Wei Wushang. Era sombongmu sudah berakhir. Sekarang, saatnya kamu membayar hutangmu.